Guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Sepupu besar, jangan pergi. Anda sudah di sini, kenapa Anda buru-buru pergi? Yang tiba-tiba berteriak dengan antusias ke arah Wu Mengcuan. Wu Mengcuan tersandung, hampir jatuh di udara. Dia cepat-cepat menyeka keringat dingin dari dahinya dan dengan marah menjawab. Siapa sepupu besar Anda? Yang berkata dengan tegas. Sepupu besar, Anda benar-benar tidak adil. Anda bertemu sepupu Anda di sini dan berpura-pura tidak mengenalnya. Nanti saya akan memberitahu ibu Anda dan dia akan memukul Anda. Wu Mengcuan sangat marah dan berkata, Nak, berhenti bicara omong kosong. Apakah dia sepupu Anda yang lebih tua? Pemuda berbaju bela diri itu menatap Yang dan ekspresi aneh dan berkata, Sepertinya bukan. Yang berkata, Memang begitulah dia. Sambil berbicara, dia mendongak ke arah Wu Mengcuan dan berkata, Sepupu yang lebih tua, seseorang di sini mencoba menindas saya. Bukankah seharusnya Anda membela saya? Wu Mengcuan berkata dengan wajah muram. Nah, kalau Anda terus bicara omong kosong, saya akan sangat kasar pada Anda. Yang langsung membalas dengan marah. Semua orang akan kasar pada saya. Apa Anda pikir saya semudah itu untuk diintimidasi? Percaya atau tidak, saya akan naik ke sana dan menghajar Anda habis-habisan sampai ibu Anda sendiri tidak akan mengenali Anda. Melihat Yang terus menggunakan istilah ibunya, Wu Mengcuan sangat marah hingga hampir meledak. Namun dengan 5 ahli alam kaisar di bawahnya, dia tidak berani bertindak gegabah. Dia hanya mencibir. Kalau Anda berani, kemarilah dan lihat siapa yang menghajar siapa. Tunggu saja. Setelah mengatakan itu, Yang segera terbang ke atas dan saat masih di udara melepaskan rentetan bayangan tinju ke arah Wu Mengcuan. Anda berani macam-macam dengan saya, bocah? Wu Mengcuan meraung marah. Meskipun dia waspada terhadap 5 ahli alam kaisar di bawahnya, bukan berarti dia takut pada Yang. Melihat Yang menyerang tanpa ragu-ragu sejak awal, dia segera membalas. Namun dia tidak yakin apa hubungan antara Yang dan kelima ahli di bawahnya. Jadi dia tidak berani mengerahkan seluruh kekuatannya, hanya menggunakan setengah kekuatannya untuk bertahan. Seketika suara gemuruh memenuhi udara saat keduanya saling bertukar pukulan, bertarung sengit. Meskipun pemandangan tampak hidup, keduanya sebenarnya tidak menggunakan kemampuan sejati mereka. Tiba-tiba Yang diam-diam mengendapkan mata pada Wu Mengcuan. Meskipun Wu Mengcuan tidak tahu apa maksud Yang, dia telah hidup selama bertahun-tahun dan cukup cerdik, jadi dia sedikit mengerti. Sambil bertukar pukulan dengan Yang, dia bekerja sama dengan Yang untuk dengan cepat memindahkan medan pertempuran keluar. Dalam sekejap, keduanya sudah jauh di luar pandangan kelima ahli alam kaisar. Setelah beberapa saat, bahkan indera ilahi mereka pun tidak dapat lagi mendeteksi mereka. Yoshi mendengus dingin. Wajahnya acuh tak acuh. Dia berbalik dan terbang kembali ke posisi semula. Meskipun Yang telah membuatnya sedikit marah sebelumnya, Yang saat ini sedang bertarung dengan seseorang. Tidak mudah baginya untuk mengejar Yang, jadi dia hanya bisa mengabaikannya. Jigui melihat ke arah Yang menghilang dan terkekeh. Anak itu menemukan jalan keluar yang bagus. Pemuda berpakaian ketat itu mengangguk dan berkata, Orang itu mungkin pembantu yang dipanggilnya untuk berpura-pura agar dia bisa pergi dari sini. Meskipun Wu Mengcuan tidak mengatakan apapun, dia jelas berpikir begitu juga. Jangan tertipu oleh sikap keras dan tingkah laku arogan Yang. Dia hanyalah kultivator alam sumber Do. Jika dia benar-benar melawan Yoshi, dia pasti tidak akan selamat. Jadi lebih baik begini. Dia bisa bertarung dan mundur bersama sepupunya yang disebut-sebut lebih tua. Yoshi dengan mengandalkan statusnya tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Hanya saja rencana licik seperti itu membuatnya terlihat rendah. Tak lama kemudian kelima ahli alam kaisar yang berkumpul di sana bubar.
Andainya mereka tidak mengalami pengurangan signifikan lebih lanjut dalam kekuatan asal mereka di hari-hari berikutnya. Ini semakin meyakinkan mereka bahwa Yangke berada di balik anomali sebelumnya. Bermil-mil jauhnya dari laut asal di sebuah bintang yang hancur, dua orang berdiri di udara, saling menatap melintasi kehampaan. Yang satu bertubuh kekar dan tegap, matanya menyala seperti serigala lapar yang mengincar mangsanya. Yang lain berdiri melawan angin, jubahnya berkibar, matanya bersinar seperti bintang. Kedua orang ini adalah Wu Mengcuan dan Yangke. Mereka telah mundur dari laut asal, diam-diam saling memahami. Masing-masing menyimpan rahasia mereka sendiri dan bersama-sama tiba di bintang yang sepi ini. Saya tidak pernah menyangka Anda telah mencapai tingkat ketiga alam sumber Do dalam waktu sesingkat ini. Wu Mengcuan memandang Yangke dengan terkejut dan sedikit bersemangat dan berkata, "Teknik kultivasi yang saya berikan pada Anda tidak buruk, kan?" Dia berpikir bahwa kemampuan Yangke untuk mencapai kultivasi seperti itu dalam waktu sesingkat itu berkat teknik pertempuran menelan surga. Lagi pula teknik pertempuran menelan surga memang terlalu luar biasa. Selama seseorang dapat menahan serangan balik dari teknik ilahi tersebut, meningkatkan kultivasi adalah hal yang sangat mudah. Tuan muda ini memang cerdas dan cantik luar dalam. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan teknik kultivasi omong kosong Anda, kata Yangke sambil mencibir. Wu Mengcuan terkekeh dan berkata, "Saya pernah menjadi pemimpin sekte dan menyelamatkan hidup Anda. Berani-beraninya Anda berbicara seperti ini pada saya." Wajah Yangke memerah dan dia berkata, "Jika saya ingat dengan benar, sayalah yang menyelamatkan hidup Anda." Wu Mengcuan berkata, "Bahkan jika itu benar, apakah Anda akan menyangka bahwa saya mengajari Anda keterampilan ilahi?" Mendengar ini, Yangke segera membalas dengan marah. "Berani-beraninya Anda membahas itu. Saya punya pertanyaan untuk Anda tentang keterampilan sialan itu." "Apa?" Wu Mengcuan mengangkat alisnya. "Apakah keterampilan yang Anda ajarkan pada saya tidak lengkap?" Mata Wu Mengcuan berbinar, nafasnya menjadi cepat dan dia berseru, "Anda benar-benar telah mengkultivasi keterampilan ilahi." Dia memiliki ekspresi seorang pria mesum yang melihat kecantikan telanjang. Matanya bersinar yang membuat Yangke merinding. Yangke berkata dengan tidak sabar, "Apakah saya berkultivasi atau tidak? Itu bukan urusan Anda." Wu Mengcuan tersenyum tipis dan berkata, "Jika Anda tidak berkultivasi, bagaimana Anda bisa menyadari masalah ini?" Wajah Yangke memerah dan dia berkata, "Teknik kultivasi itu memang tidak lengkap. Anda begitu hina. Dulu saya mempertaruhkan segalanya untuk membebaskan Anda dari penjara tulang dan memberi Anda kebebasan. Anda tidak hanya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan, tetapi Anda bahkan mengajari saya teknik kultivasi yang tidak lengkap. Di mana hati nurani Anda? Di mana keadilan? Sialan, saya hanya bisa menyalahkan diri saya sendiri karena terlalu naif saat itu dan mempercayai Anda. Dasar bajingan." Yangke mengumpat dengan getir, memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Tampak sangat menyesali perbuatannya. Hampir seolah-olah dia ingin membeli pil penyesalan. Wajah Wu Mengcuan penuh dengan senyum ceria. Setelah selesai mengumpat, dia berkata, "Teknik kultivasi yang saya ajarkan pada Anda bukan tidak lengkap, tetapi lengkap." "Omong kosong." Melihat bahwa dia masih tidak mau mengakuinya, Yangke meludahinya. Wu Mengcuan dengan mudah menghindar, berkata dengan acuh tak acuh, "Nah, jangan kurang ajar. Bukankah para tetua Anda mengajari Anda untuk menghormati orang yang lebih tua?" "Maaf, saya memang seperti ini," balas Yangke dengan angkuh. Wu Mengcuan mendengus. "Saya tidak akan merendahkan diri ke level Anda, tapi mengenai teknik kultivasi itu, apakah Anda ingin saya menjelaskannya?" "Jelaskan." Yangke menatapnya dengan dingin. Wu Mengcuan tampaknya tidak peduli, berkata dengan tenang, "Dahulu, leluhur kita menciptakan teknik pertempuran melahap surga, sebuah keterampilan tak tertandingi yang memungkinkannya mencapai status Kaisar Agung. Dia tak tertandingi, mampu melintasi langit dan bumi, dan tidak ada seorang pun di alam semesta yang dapat menyainginya. Sayangnya, pada akhirnya bakatnya bersinar terlalu terang,
menjadikannya sasaran kecemburuan dan iri hati dari kaisar agung lainnya yang bergabung untuk membunuhnya. Sungguh, langit cemburu pada bakat dan langit buta. Yang mencibir. Versi yang saya dengar sedikit berbeda dari yang Anda ceritakan. Bu Mencuan menatapnya tajam dan berkata, Anda masih ingin mendengarnya? Jika tidak, saya tidak akan melanjutkan. Yang mengangkat bahu, mengulurkan tangan dan menutup mulutnya, membuat gerakan menjahit, membuat isyarat agar dia melanjutkan. Bu Mencuan mendengus, tidak senang dan melanjutkan. Ketika leluhur kita menciptakan teknik pertempuran menelan surga, dia sudah menyadari kekurangan besar dalam teknik ini. Tebak apa itu? Yang menunjuk ke mulutnya mengeluarkan beberapa suara, tetapi tidak berbicara. Bu Mencuan tak berkata tanpa daya. Meskipun teknik ilahi ini menentang surga, ia merusak harmoni surga dan melanggar moralitas manusia, sehingga dampaknya sangat kuat. Hanya mereka yang memiliki kemauan yang kuat dan yang dapat mengembangkannya dan menahan dampak tersebut. Jika tidak, mereka akan segera menderita penyimpangan ki dan mati terbakar. Hati Yangke bergetar mendengar ini, mengetahui bahwa apa yang dikatakan Bu Mencuan adalah benar. Karena tubuh Dharma telah menyebutkan masalah ini sebelumnya, tetapi karena tubuh Dharma adalah golem batu, ia secara alami mampu memurnikan dan menghilangkan berbagai kotoran. Sehingga kelemahan teknik pertempuran melalui surga ini tidak berdampak signifikan padanya. Lagi pula, ketika teknik ilahi mencapai batas tertentu, akan muncul hambatan. Tanpa menembus hambatan ini, seseorang tidak akan pernah bisa maju. Kata Bu Mencuan, ekspresinya berubah serius saat dia menatap Yangke dengan seksama. Dan hambatan ini adalah tingkat ketiga alam sumber Do. Inilah mengapa Anda dan saya tidak bisa menembus ke alam kaisar. Yangke menyadari bahwa kegagalan untuk menembus bukan karena teknik pertempuran penelan surga, tetapi dia senang mendengarkan. Karena dia merasa Bu Mencuan akan memberitahunya solusinya. Orang ini sepertinya berpikir dia sudah memahaminya, jadi dia sekarang cukup banyak bicara. Menunjukkan keinginan yang kuat untuk mengungkapkan lebih banyak. Benar saja, Bu Mencuan berkata. Untuk menyelesaikan masalah ini, leluhur kita menemukan metode yang cerdik. Biarkan orang lain juga mengkultivasi teknik pertempuran penelan surga. Ketika orang ini mencapai hambatan tingkat ketiga alam sumber Do, telan dia, dan Anda dapat menembus hambatan itu dalam satu serangan dan dengan demikian maju ke alam kaisar. Nada suaranya perlahan, menjadi bersemangat, dan wajahnya memerah. Dia berkata dengan bersemangat, leluhur kita benar-benar jenius dan tak tertandingi. Kita bukan tandingannya. Yangke berkata dengan sangat terkejut. Jadi, ketika Anda mewariskan teknik pertempuran penelan surga kepada saya, tujuan utama Anda adalah untuk menelan saya. Bu Mencuan menyeringai, memperlihatkan taring putihnya dan berkata, tentu saja, kalau tidak, apakah Anda pikir saya sebagai keturunan leluhur kita akan dengan mudah mewariskan keterampilan ilahi seperti itu? Tercela, tak tahu malu, kata Yangke dan marah. Bu Mencuan mencibir. Saya telah mengajari lebih dari sekedar Anda. Selama beberapa ratus tahun terakhir, saya telah mencari ratusan seniman bela diri berbakat dan mengajari mereka teknik pertempuran melahap surga. Tetapi hanya Anda yang berhasil menguasainya hingga tingkat ketiga alam sumber Do. Adapun yang lain, mereka semua sudah lama mati. Dia berhenti sejenak lalu berkata, teknik ilahi yang saya berikan pada Anda bukanlah teknik yang tidak lengkap. Itu hanya salinannya. Salinan? Yang kemertan kening. Benar. Teknik pertempuran melahap surga yang diciptakan oleh leluhur kita awalnya memiliki dua versi. Versi utama dan versi sekunder. Setelah menguasai versi utama, sedangkan yang saya ajarkan kepada Anda adalah salinannya. Anda benar-benar mempermainkan permainan yang hebat. Yangke sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Bu Mencuan akan benar-benar mengajarkan teknik pertempuran penelan surga kepada begitu banyak orang, hanya untuk membuat mereka yang menguasainya menderita akibat buruk dan mati. Lagi pula, tidak semua orang memiliki tubuh seperti tubuh Dharma.
Dia diam-diam bersukacita karena telah memenahan godaan saat itu dan tidak menguasai teknik pertempuran penahan surga. Jika tidak, dia mungkin bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati, meskipun dia menganggap dirinya memiliki kemauan yang cukup besar. Teknik pertempuran penahan surga terlalu aneh. Kemampuan Wu Mengchuan untuk menguasainya hingga tingkat ketiga alam sumber do jelas bukan hanya karena kemauan yang kuat. Mungkin Kaisar Penelan Surga telah meninggalkan beberapa pengalaman kultivasi untuk dia jadikan referensi. Jika kita dapat mereproduksi kejayaan leluhur kita, apa gunanya menunggu selama ratusan tahun? Tubuh Wu Mengchuan bergetar dan dia berteriak keras. Wajah Yang Ke menjadi gelap. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara tubuh utama dan salinannya? Pada dasarnya mereka hampir identik, tetapi tentu saja ada beberapa perbedaan. Kultivator dari salinan itu hanyalah sebuah benih. Begitu mereka mencapai puncak tingkat ketiga alam sumber Do, benih ini matang dan dapat dimakan oleh kultivator tubuh utama, memungkinkan mereka untuk maju ke alam kaisar. Selain itu, jika benih itu matang, kultivator tubuh utama dapat merasakan keberadaan yang lain dari jarak yang sangat jauh. Dan suara Wu Mengchuan semakin bersemangat. Yang Ke tiba-tiba menyadari. Tidak heran Anda bisa menemukan saya di laut bintang yang hancur. Jadi Anda bisa merasakan saya. Sebelumnya, di laut asal dia juga telah melepaskan tubuh dharmanya yang mungkin saat itulah Wu Mengchuan merasakannya. Wu Mengchuan mengangkat tangannya dan berteriak. Untuk hari ini saya telah menunggu dengan getir selama ratusan tahun. Akhirnya awan telah terbelah dan bulan telah bersinar. Yang Ke mengangguk. Dia telah menanyakan apa yang perlu dia tanyakan dan memahami apa yang perlu dia pahami. Alasan mengapa tubuh dharmanya mencapai hambatan dan tidak dapat menembus memang masalah dengan teknik kultivasi. Tetapi tekniknya tidak lengkap. Memang sudah seperti itu adanya. Ia merenung sejenak, ia bertanya. Bagaimana jika orang yang mengembangkan salinan itu melahap orang yang mengembangkan versi utamanya? Wu Mengchuan terkejut, tetapi dengan cepat memahami maksud Yang Ke, ia terkekeh. Anak muda, Anda memiliki ambisi yang cukup besar. Bagus sekali. Dengan bakat Anda, jika Anda tidak mengembangkan teknik ilahi, Anda pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Sayangnya, saat ini Anda hanyalah batu loncatan untuk kemajuan saya. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Yang Ke menatapnya tajam. Wu Mengchuan mendengus. Jika Anda benar-benar bisa melahap saya, maka tentu saja Anda harus maju. Apalagi yang ingin Anda tanyakan? Jadi begitu. Yang Ke mengangguk puas. Itu yang terbaik. Apalagi yang ingin Anda tanyakan, nak? Wu Mengchuan membentak. Tanyakan semuanya sekaligus agar saya bisa cepat melahap Anda. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Itu saja. Yang Ke menyeringai padanya. Senyum menyeramkan itu mengejutkan Wu Mengchuan yang menggertakkan giginya dan berkata, Anda mempermainkan saya. Saat dia berbicara, energi sumbernya tiba-tiba melonjak seolah-olah dia bersiap untuk menyerang Yang Ke. Tunggu! Yang Ke tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, apalagi yang ingin Anda lakukan? Wu Mengchuan berkata dengan tidak sabar. Yang Ke menatapnya dengan aneh dan tersenyum dan berkata, apakah Anda tidak ingin bertanya mengapa Anda tidak bisa lagi merasakan benih matang? Wu Mengchuan terkejut, berpikir, benar. Dia telah bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa merasakan fluktuasi benih matang, tetapi pertanyaan Yang Ke membuatnya lupa. Sekarang setelah Yang Ke mengingatkannya, dia tiba-tiba ingat. Jadi dia buru-buru bertanya, mengapa? Yang Ke menyeringai, merentangkan tangannya dan berkata, karena saya sama sekali belum mengkultivasi teknik pertempuran penelan surga. Apa? Wu Mengchuan terkejut. Belum mengkultivasinya? Mustahil. Jika Yang Ke belum mengkultivasi teknik pertempuran penelan surga, bagaimana mungkin dia bisa maju ke tingkat ketiga alam sumber Do dalam waktu sesingkat itu? Dan dilihat dari ekspresi dan aura Yang Ke, sepertinya kemajuannya sudah cukup lama. Kultivasinya sangat solid. Jika Yang Ke belum berkultivasi teknik pertempuran penelan surga,
bagaimana dia bisa menjelaskan fluktuasi yang dia rasakan lebih dari benih sebelumnya. Dia jelas terbang ke sana segera setelah merasakan fluktuasi itu, dan kemudian dia melihat Yangke. Yangke berkata dengan suara berat, orang yang mengkultivasi teknik pertempuran bulan surga itu orang lain. Siapa? Mata Bu Mencun mencipit. Yangke melambaikan tangannya dan makhluk kolosal tiba-tiba turun dari langit. Sosoknya yang sangat besar langsung menghalangi semua cahaya di langit, menciptakan bayangan yang menyelimuti tanah yang luas. Saat mendarat, bumi sedikit bergetar. Mulut Bu Mencun terngangak saat dia menatap makhluk seperti gunung itu, merasakan sensasi sesak nafas menyelimutinya. Tidak bisa bernafas untuk waktu yang lama. Dan saat makhluk seperti gunung ini muncul, sensasi yang hilang itu muncul kembali. Kali ini, Bu Mencun merasakannya dengan jelas. Fluktuasi itu bukan berasal dari Yangke, tetapi dari monster itu sendiri. Melihat lebih dekat, Bu Mencun tak kuasa menahan nafas. Monster raksasa ini memiliki tangan dan kaki. Tubuhnya tertutup oleh baju zirah batu yang tebal. Tampak seperti golem batu raksasa. Namun golem batu ini memiliki sepasang mata yang hidup, terus-menerus melirik ke sana kemari. Di tangannya, ia memegang palu perang hitam pekat, terbungkus sihir hitam memancarkan aura yang sangat mengerikan. Senjata iblis? Mata Bu Mencun melebar, menatap kosong palu perang itu, benar-benar terkejut dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini adalah senjata iblis asli. Senjata iblis masih ada di dunia. Bukankah seharusnya benda-benda ini sudah lama lenyap? Bukankah iblis-iblis besar dan raksasa kuno itu sudah binasa? Anda dengar apa yang baru saja dikatakan orang ini? Tanya Yangke menunjuk ke arah Bu Mencun. Tubuh Dharma itu melambaikan palu perang di iblis di tangannya. Suaranya menggelegar. Saya mendengarnya dengan jelas. Telan dia dan Anda bisa menembus hambatan Anda saat ini, kata Yangke sambil tertawa kecil. Tubuh Dharma juga tertawa terbahak-bahak. Saya tak sabar. Sambil berbicara, ia melangkah maju. Suara besar terdengar dan langkah kaki tubuh Dharma meninggalkan jejak besar di tanah yang berkeras. Apa-apaan itu? Bu Mencun akhirnya tersadar dari lamunannya dan tak kuasa berseru. Dari mana Anda mendapatkannya? Poster sebesar itu mustahil diambil dari cincin spesialnya. Ia hanya melihat Yangke melambaikan tangannya dan benda ini muncul. Terlebih lagi, Bu Mencun tidak tahu apakah benda ini hidup atau mati. Jika benda mati, ia bisa berbicara dan berkomunikasi. Jika hidup, ia tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Setelah hidup selama bertahun-tahun, Bu Mencun tidak pernah menyangka akan mendapatkan pengetahuan apapun hari ini. Apa peduli Anda dari mana saya mendapatkannya? Terima saja kematian Anda dengan patuh. Jika Anda tidak melawan, saya mungkin akan memberi kematian yang cepat. Tapi jika Anda melawan, Yangke berdiri di samping mencibir. Anda ingin saya mati? Mata Bu Mencun berkilat penuh amarah saat dia meraung. Bocah, Anda mungkin belum mengerti situasinya. Di depan saya, siapa yang berani kurang ajar? Dengan itu, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, mengarahkannya ke tubuh Dharmanya dan berteriak. Teknik pertempuran menelan surga, telanlah! Sebuah kekuatan misterius tiba-tiba menyebar, menyelimuti tubuh Dharma, seolah ingin melahap segalanya. Tubuh Dharma yang sangat besar itu terhuyung dan jatuh berlutut. Wajahnya meringis kesakitan, mengeluarkan ratapan. Ekspresi Yangke berubah drastis dan dia berseru. Apa yang terjadi? Dia tahu lebih baik daripada siapapun betapa kuatnya tubuh Dharma itu. Ras golem batu secara alami kuat. Dan selama bertahun-tahun, tubuh Dharma telah memurnikan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan menggunakan palu perang iblis, ia bahkan dapat melawan seorang ahli alam kaisar. Jika bukan karena ukurannya yang sangat besar dan mobilitas yang terbatas, Yangke tidak akan sering menyembunyikannya. Tetapi sekarang, tubuh Dharma yang begitu kuat telah dikalahkan oleh Bu Mencun dalam satu pertarungan, dan tampaknya sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Bagaimana mungkin Yangke tidak terkejut? Mungkinkah orang tua ini sekuat itu? Saya akan mati.
Tubuh Dharma meratap dan menjerit, jelas kesakitan. Kekuatan saya sedang ditelan. Umeng Chuan tertawa histeris, matanya melotot dan meraung. Anda berani bersikap sombong di depan saya? Lihat saja nanti, saya akan menelan Anda sepenuhnya. Terlihat jelas aliran energi murni meluap dari tubuh Dharma dan diserap ke dalam tubuh Umeng Chuan, membuat wajah Umeng Chuan berseri-seri, seolah-olah dia telah menerima dorongan energi yang besar. Penekanan oleh teknik. Wajah Yang Ke menjadi gelap dan dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia tidak berani membiarkan tubuh Dharma berlama-lama di luar dan melambaikan tangannya untuk membawanya kembali ke alam mistik kecil. Umeng Chuan dengan senang hati menelan kekuatan itu ketika tiba-tiba sumber kekuatan itu menghilang. Dan melihat sekeliling, tubuh Dharma telah lenyap tanpa jejak. Wajahnya langsung menjadi gelap dan dia menggertakkan giginya. Di mana benda itu? Lepaskan sekarang atau saya akan membuat Anda menyesal. Yang Ke menatapnya dingin dan mencibir. Anjing tua, Anda benar-benar licik. Anda penindasan bawahan Anda, teknik kultivasi utama dan sekunder kan? Umeng Chuan berkata dengan wajah muram. Lalu kenapa kalau ada? Yang Ke mendecakkan lidah dan berkata, jika memang begitu, maka sekuat apapun seorang seniman bela diri yang telah mengkultivasi teknik sekunder, mereka hanyalah sepotong kue di hadapan Anda. Nah, hentikan omong kosong Anda dan lepaskan benda itu dengan cepat. Setelah saya naik ke alam tingkat kaisar, saya mungkin bisa membantu Anda. Umeng Chuan berteriak tidak sabar. Kesempatan untuk naik ke tingkat kaisar ada tepat di depan matanya, tetapi Yang Ke telah menyembunyikannya. Bagaimana mungkin Umeng Chuan tidak cemas? Dia bahkan tidak tahu bagaimana Yang Ke memanggil dan mengambil benda itu. Jika dia tidak ingin tahu itu, dia mungkin akan langsung menyerap Yang Ke daripada menegosiasikan syarat apapun dengannya. Yang Ke mendengus. Kaisar pemakan surga adalah penguasa yang kejam dan bengis yang membantai makhluk hidup, melahat bintang dan menghancurkan gugusan bintang, sehingga menimbulkan murka surga dan kebencian rakyat. Pada akhirnya dia dibunuh oleh para kaisar. Umeng Chuan, menurut Anda, apa gunanya jika Anda bisa naik ke tingkat kaisar? Anda hanya akan mengikuti jejak leluhur Anda. Omong kosong. Mata Umeng Chuan memerah saat dia meraung. Para kaisar hanyalah orang-orang yang berpikir sempit yang iri dengan kekuatan leluhur saya dan memasang jebakan. Sayangnya mereka tetap dikalahkan oleh leluhur saya dan menderita kerugian besar. Bagaimana mungkin seseorang sekuat leluhur saya mati semudah itu? Pada titik ini, Umeng Chuan tiba-tiba menutup mulutnya dan emosinya yang sebelumnya bersemangat tampak sedikit mereda. Mata Yang Ke membelalak kaget saat menatapnya, gemetar sambil tergagap. Apa maksud Anda? Anda tidak bermaksud mengatakan bahwa Kaisar Agung itu belum mati kan? Umeng Chuan menyadari bahwa ia telah berbicara gegabah dalam luapan emosinya, hanya menatap dingin Yang Ke. Wajahnya dipenuhi niat membunuh. Rasa dingin tiba-tiba menjar di punggung Yang Ke, membuatnya menggigil tanpa sadar. Kaisar penelan surga adalah legenda, tetapi legenda ini dibunuh oleh gabungan kekuatan para kaisar di Laut Bintang yang hancur. Jiwa dan rohnya dimusnahkan, namun sekarang Umeng Chuan mengungkapkan sesuatu yang tidak biasa. Jika orang lain mengatakan ini, Yang Ke mungkin tidak akan mempercayainya. Tetapi Umeng Chuan adalah keturunan kaisar penelan surga. Jadi kata-katanya memiliki dasar. Jika kaisar penelan surga belum mati, maka semua ini benar-benar gila. Apa yang telah dilakukan kaisar penelan surga selama puluhan ribu tahun dalam keadaan tidak aktif dan menahan diri? Dan untuk tujuan apa? Yang Ke menelan ludah. Awalnya saya pikir Anda adalah talenta yang menjanjikan dan saya enggan membunuh Anda dengan mudah. Tapi sekarang sepertinya Anda sudah ditakdirkan. Umeng Chuan meraung dengan suara berat, tiba-tiba mengepakkan tinjunya dan melayangkan pukulan ke arah Yang Ke. Niat tinju itu menghancurkan penghalang dan meremukkan kehampaan. Kekuatannya tak terbatas. Keinginannya untuk membunuh dan mengungkap sanksi membuat Yang Ke semakin gelisah. Bertanya-tanya apakah dugaan sebelumnya benar. Setelah serangan Umeng Chuan, Yang Ke juga terkejut.
Kekuatan orang ini sebenarnya cukup luar biasa, jauh melampaui kultivator alam sumber Do biasa, dan bahkan dapat dikatakan telah melampaui tingkat alam sumber Do. Bahkan bintang-bintang yang sedang naik daun seperti Wuchang, Xiaosheng yang sangat berbakat, mungkin tidak memiliki fondasi seperti Bu Mengcuan. Seperti yang diharapkan dari keturunan kaisar pelahap surga, bahkan setelah bertahun-tahun berlatih sendiri, dia belum tentu kalah dari para elit tersebut. Namun meskipun Bu Mengcuan kuat, Yang Ke tidak boleh meremehkan. Melihat pukulan itu datang, Daya Deng tidak menghindar, tetapi malah membalasnya dengan pukulannya sendiri, yang menyebabkan serangkaian suara menggelegar terdengar dan energi kacau berputar dan bertabrakan di antara keduanya. Bu Mengcuan sedikit tercengang, karena kekuatan Yang Ke juga mengejutkannya. Dia tahu kekuatannya sendiri, kultivator alam sumber Do biasa, tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Jika tidak, dia tidak akan mampu membunuh begitu banyak orang dan merebut begitu banyak segel bintang di laut bintang yang hancur, meningkatkan segel bintangnya sendiri ke tingkat segel bintang 7 titik. Namun justru karena hal inilah mata Bu Mengcuan tiba-tiba berbinar dan dia berteriak, "Kesempatan macam apa yang Anda miliki selama bertahun-tahun ini? Bagaimana mungkin seseorang yang hanya berada di alam raja kekosongan bisa tumbuh ke level ini begitu cepat? Ini benar-benar memperluas cakrawala saya." Meskipun dia tidak tahu pertemuan luar biasa macam apa yang dialami Yang Ke, Yang Ke pasti memiliki keberuntungan yang cukup besar untuk memiliki kekuatan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Tetapi tidak peduli kesempatan apapun yang dimiliki Yang Ke, selama dia membunuhnya, semuanya akan menjadi miliknya. Saat ia berbicara, ia sudah bergegas ke depan Yang Ke, tinjunya menghujaninya seperti badai. Matanya dipenuhi kegilaan bercampur dengan sedikit kejernihan. Ekspresi Yang Ke tampak serius. Ia diam-diam mengaktifkan ki pedang 5 elemen abadi miliknya. Kekuatan 5 elemen berputar di sekelilingnya. Tanpa gentar, ia menyerang langsung. Sebelumnya pertarungan mereka di laut asal hanyalah pertunjukan. Keduanya tidak menggunakan kekuatan penuh. Keduanya tidak mengetahui batasan satu sama lain. Tetapi sekarang, dalam pertempuran hidup dan mati ini, keduanya tidak menahan diri. Untuk sesaat, tinju dan kaki mereka berbenturan seperti bola pingpong. Dalam hal kultivasi fisik, Yang Ke tidak diragukan lagi lebih unggul. Dan dengan ki pedang 5 elemen abadi, teknik penguatan tubuh, Bu Mengcuan dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Pukulannya tepat mengenai tubuhnya. Ia benar-benar babak belur dan memar. Bu Mengcuan juga sangat terkejut, menyadari bahwa ia telah meremehkan kemampuan Yang Ke. Hanya dalam 30 tarikan nafas, Bu Mengcuan berlumuran darah, tampak sangat menyedihkan. Namun matanya sangat cerah. Yang Ke pun samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Karena jika orang lain dipukul seperti ini, momentum mereka pasti sudah melemah. Tetapi momentum Bu Mengcuan tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, tetapi bahkan tampak meningkat. Sebaliknya, Yang Ke sendiri cukup kelelahan. Tiba-tiba mata Yang Ke menyipit dan dia berteriak, "Pencuri tua, Anda sebenarnya melahap kekuatan saya." Setelah pengamatan yang cermat, dia akhirnya menemukan petunjuknya. Setiap kali serangannya mengenai Bu Mengcuan, sebagian kekuatan akan menghilang secara misterius. Dan bagian kekuatan ini jelas sedang dilahap oleh Bu Mengcuan. Bu Mengcuan tertawa keras dan berkata, "Setelah mengkultivasi teknik pertempuran melahap surga, dan tidak ada yang bisa mengalahkan saya, kecuali Anda bisa membunuh saya dalam satu serangan. Jadi lebih baik Anda patuh menerima kematian Anda." Membunuh Bu Mengcuan dalam satu serangan adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh kaisar yang mulia tingkat pertama biasa. Hanya seorang ahli di tingkat kedua kaisar yang mulia atau lebih tinggi yang mampu melakukannya. Yang Ke merasakan ada yang salah dan segera mencoba mundur. Tapi suara Bu Mengcuan tiba-tiba mengeras saat dia meraung, "Di hadapan saya, Anda tidak bisa datang dan pergi sesuka hati Anda. Domain penelan surga, buka!" Dengan dentuman yang mengakakkan telinga, sebuah domain tak terlihat meluas keluar, menyelimuti Yang Ke di dalam domain ini. Yang Ke menemukan bahwa kekuatannya sendiri melonjak tak terkendali dari mediannya, mengalir menuju Bu Mengcuan sebagai tetesan energi.
Tidak hanya itu, tetapi darah dan Qi-nya sendiri juga menunjukkan tanda-tanda ditelan. Dan kecepatan ini meningkat dengan cepat. Yang terkejut akhirnya memahami kekuatan mengerikan dari teknik pertempuran melawan surga. Meskipun tubuh dharmanya juga telah mengkultivasi teknik pertempuran melawan surga, penguasaannya terhadap teknik ini jelas jauh lebih rendah dari Wu Mengcuan, sehingga gagal menghasilkan domain yang begitu dahsyat. Di dalam domain ini segala sesuatu menjadi sumber kekuatan bagi Wu Mengcuan yang pasti akan ditelan. Jika seseorang melawannya, keseimbangan kekuatan akan bergeser sehingga memudahkan Wu Mengcuan untuk meraih kemenangan dan membunuh lawannya. Jadi Yang Ke sekarang berada dalam situasi yang canggung ini. Darah dan Qi yang begitu kaya, energi sumber yang begitu murni. Mata Wu Mengcuan berbinar sambil bertukar pukulan sengit dengan Yang Ke. Ia berseru gembira. Anak muda, Anda telah menempa tubuh fisik Anda. Bagus, ini adalah tonik yang hebat. Sekarang saya bahkan lebih percaya diri untuk maju ke alam kaisar. Yang Ke mendengus. Anda benar-benar ingin melahap saya? Hati-hati, jangan sampai mati tersedak. Saat ia berbicara, ia mengaktifkan kekuatan spesialnya dan ruang hampa di sekitarnya bergetar hebat, menjadi aneh dan tak terduga. Mata Wu Mengcuan melebar karena terkejut. Ini hukum ruang angkasa. Ia tampak seperti melihat hantu di siang bolong, benar-benar tercengang. Tetapi di saat berikutnya ia sangat gembira. Anda benar-benar mahir dalam hukum ruang angkasa. Jantung Yang Ke berdebar kencang saat melihat ini, dan dia bertanya-tanya apakah orang ini bisa. Sebelum dia menyelesaikan pikirannya, Yang Ke menyadari ada yang salah dan berseru ngeri. Sialan, Anda bahkan bisa melahap kekuatan hukum. Wajah Wu Mengcuan menunjukkan ekspresi rakus saat dia membuka tubuh dan pikirannya untuk melahap segala sesuatu di sekitarnya, memuji tanpa henti. Luar biasa, hukum ruang angkasa begitu mendalam. Tidak heran tidak banyak orang yang bisa menguasainya. Dia sebenarnya berhasil memahami sedikit misteri mendalam hukum spesial dengan melahap kekuatan spesial Yang Ke. Jika ini berlanjut tanpa batas dan dia benar-benar memahami rahasia hukum spesial, dia pasti akan mampu mengolah kekuatan spesial seperti Yang Ke dan memiliki kemampuan ilahi spesial. Baru kemudian Yang Ke benar-benar menyadari sifat mengerikan dari teknik pertempuran melahap surga. Teknik ini memang keajaiban yang tak tertandingi, mampu melahap apapun. Bayangkan saja betapapun menakjubkannya kekuatan hukum tersebut. Begitu digunakan, orang yang mengolah teknik pertempuran melahap surga dapat memahami dan mengolahnya dengan melahapnya. Ini hanyalah pencurian terang-terangan, dan lawan tidak memiliki cara untuk melawan. Tidak heran Kaisar Pelahap Surga mampu membawa 4 ahli top bersamanya selama pertempuran Laut Bintang yang hancur. Dengan teknik ilahi seperti teknik pertempuran melahap surga, siapa di dunia ini yang bisa menandinginya? Karena ini praktis curang. Saya agak enggan membunuh Anda. Wu Mengcuan menatap Yang Ke dengan penuh semangat dan berkata dengan suara rendah. Nak, saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi. Jika Anda berhenti sekarang, membuka lautan kesadaran Anda dan membiarkan saya membubuhkan tanda jiwa saya pada Anda. Ketika saya menaklukkan Medan Bintang dan mengembalikan kejayaan leluhur saya akan membiarkan Anda memerintah dunia. Bagaimana? Apakah ada hal sebaik itu? Yang Ke menggetarkan giginya dan menatapnya tajam sambil berbicara. Tangannya tidak diam. Dengan lambaian tangannya 2 pedang bulan raksasa menebas ke arahnya. Mata Wu Mengcuan kembali berbinar. Dia menatap pedang bulan itu, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang baru dan menarik. Ketika pedang bulan itu hampir mencapainya, dia memutar tubuhnya untuk menghindarinya. Dia menjilat bibirnya dan tampak seperti tidak sabar untuk melihatnya. Dia berkata, saya sangat menyukai hukum spesial Anda. Selama Anda bisa membantu saya berkultivasi dan memahami kekuatan hukum ini, saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Baiklah, saya akan memberi Anda apapun yang Anda inginkan. Saya hanya menginginkan satu hal. Yang Ke mencibir ringan. Wu Mengcuan berkata dengan wajah muram. Jika itu nyawa saya, maka tidak ada gunanya bicara. Yang Ke berkata, Anda begitu pintar, apakah orang tua Anda tahu? Wu Mengcuan dengan marah membalas.
Orang tua saya sudah lama meninggal. Apa hubungannya dengan mereka? Sambil meraung, Wu Mengchuan tiba-tiba melambaikan tangannya dan semburan api melesat langsung ke arah Yang Ke. Di dalam cahaya api itu terkandung hukum api yang tampaknya mampu membakar segalanya. Yang Ke ngeri mengetahui bahwa hukum api ini bukanlah sesuatu yang telah dikultivasi dan dipahami sendiri oleh Wu Mengchuan, melainkan sesuatu yang telah ia serap dari orang lain melalui teknik pertempuran menelan surga. Namun demikian, kekuatan ilahi ini tidak boleh diremehkan. Pengasingan! Dia mengulurkan tangan dan sebuah lubang hitam segera muncul di depannya, langsung menelan api. Bodoh, keras kepala. Wajah Wu Mengchuan memerah karena marah. Dia tiba-tiba merentangkan tangannya dan dua hukum yang sama sekali berbeda muncul darinya. Tangan kirinya diselimuti api, sementara tangan kanannya tertutup es. Kekuatan hukum es dan api menyebar, tetapi anehnya keduanya tidak saling meniadakan. Sebaliknya, keduanya menyatu sempurna menjadi satu. Dia meraung. Biarkan saya menunjukkan 9 langit es dan api saya yang unik. Dia membenturkan kedua tangannya, dan dalam sekejap kekuatan es dan api meledak dengan dahsyat, menyapu kehampaan dan menghancurkan alam semesta. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.